Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khoirunisa Anasuri, NPM 191302159. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan global, strategi dan lingkungan global. Globalisasi diartikan sebagai strategi mendekati pasar dunia dengan produk standar. Pasar demikian biasanya tercipta karena adanya konsumen yang lebih menyukai produk standar, harga murah, dan karena adanya perusahaan global yang memanfaatkan jaringan operasi dunia. Tahap-tahap memasuki pasar global. 1. Tahap domestik. Pada tahap ini perusahaan lebih mengonsentrasikan aktivitasnya hanya untuk memenuhi dan melayani pasar, berhubungan dengan pemasok dan pesaing yang berada dalam negeri. 2. Tahap internasional. Dengan makin ketatnya persaingan dan pasar dalam negeri mulai jenuh, maka perusahaan sudah mulai melebarkan aktivitas produksi, pemasaran, dan lainnya ke luar negara. 3. Tahap multinasional. Perusahaan mulai berinvestasi dan memproduksi barangnya di luar negeri dengan penetapan strategi yang berbeda terhadap negara yang satu dengan negara yang lain, karena perusahaan berasumsi bahwa setiap negara mempunyai konsumen dan lingkungan yang berbeda. 4. Tahap global. Pada tahap ini, perusahaan mulai melakukan strategi pemasaran global, yaitu dengan memfokuskan pada pasar global dan memproduksi dengan sumber daya dari dalam negara atau salah satu negara. 5. Tahap transnasional. Pada tahap ini, perusahaan mulai mendominasi pasar dan industri di seluruh penjuru dunia global dengan memadukan antara biaya global dengan tujuan mencari keuntungan. Selanjutnya, strategi memasuki pasar global. 1. Melakukan ekspor-impor. 2. Membuka kantor perwakilan atau cabang. 3. Mengeluarkan lisensi asing atau kontrak. 4. Melakukan franchising. 5. Membuka usaha patungan atau joint. 6. Melakukan akuisisi perusahaan lain. Hambatan-hambatan memasuki pasar global. 1. Batasan perdagangan dan tarif bea masuk. 2. Perbedaan bahasa, sosial, budaya. 3. Hambatan operasional. 4. Hambatan politik, hukum, dan undang-undang. Alasan-alasan perusahaan memasuki pasar global. 1. Mendapatkan skala ekonomi. Dengan adanya standarisasi, maka perusahaan akan memperoleh scale of economy yang tinggi. Karena produk saat ini tidak tergantung hanya pada pasar domestik, tetapi lebih tergantung pada volume produk yang dapat dijual ke seluruh dunia. 2. Menciptakan persepsi global. Persepsi konsumen yang sama di seluruh dunia akibat standarisasi akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Misalnya Honda, Yamaha, Sony, dan Canon, yang beroperasi pada pasar di mana teknologi kualitas merupakan hal penting, maka konsumen dimanapun berada akan mempunyai persepsi yang serupa terhadap produk-produk tersebut. 3. Memperoleh insentif yang dikeluarkan suatu negara. Perusahaan dapat mengambil kesempatan yang muncul di suatu negara karena adanya insentif khusus, misalnya 1. Pengurusan izin usaha. 2. Tempat lokasi usaha. 3. Pengenaan pajak yang relatif murah atau rendah. 4. Subsidi silang. Dengan menjadi global akan memungkinkan perusahaan melakukan subsidi silang, yaitu mengalokasikan sumber-sumber daya yang diperoleh dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk memperkuat kekuatan bersaingnya. 5. Mendapatkan akses tenaga kerja dan bahan baku yang murah. 6. Mendapatkan akses informasi dan teknologi. 7. Mendapatkan akses pasar. Demikian penjelasan dari saya tentang lingkungan global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.